Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan agar kita selalu menjaga hubungan yang baik kepada sesama umat Islam, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, apalagi yang berhubungan dengan kerabat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u, adapun orang-orang yang datang min ba'dihim, setelah mereka sudah wafat, kita lahir, anak saya lahir, orang yang masih hidup ini yaquluna, pada berdoa. Doanya bagaimana? Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni dosa kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang yang mendahului kami, mereka sudah wafat namun mereka beriman, ampuni dosa mereka ya Allah. Ini artinya Islam mengingatkan hubungan kekerabatan tidak putus oleh sebab kematian, dan dianjurkan oleh Allah agar kita membaca istighfar kepada orang yang sudah wafat. Maka saudara-saudara sekalian, inilah dasarnya kemudian kita mempunyai tradisi di Indonesia, ada tahlilan, ada doa arwah. Pada prinsipnya adalah ihda'us sawab, menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah wafat. Karena kita tahu mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis, mayit di dalam kubur tidak ubahnya orang yang tenggelam minta tolong. Kakek nenek kita, bapak ibu kita, buyut-buyut kita, ini perlu dikirimi Fatihah, perlu dikirimi doa. Bahasa saya singkatnya ihda'us sawab, menghadiahkan pahala. Para jemaah sekalian, cuma kalau kita melihat di Indonesia ada tradisi 7 hari, 40 hari, itu kebiasaan saja ya. Minal awaidi faqat, bagian daripada kebiasaan di Indonesia. Ya, kalau kita mau kirim doa, mau setiap hari tiada henti, ya nggak dilarang. Mau kirim doa tiada henti kapan saja, nggak ada larangan. Lah ini ngirim kebaikan itu tidak hanya identik dengan besek, tidak hanya identik dengan uang. Karena satu ketika para sahabat Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, saya melihat orang kaya itu ya Allah banyak pahalanya. Orang yang kaya itu banyak membawa pahala. Dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli, mereka sholat ya kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa kama nasum, sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka ya Rasulullah wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka itu bisa bersedekah karena kaya. Maksudnya apa katanya Nabi? Pingin kaya kamu? Iyalah, kalau bisa didoain kaya.
agar saya bisa bersedekah. Kalau kamu pingin bersedekah, nggak usah nunggu kaya. Loh, sedekah pakai apa? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah, bacaan tasbih shadaqah. Subhanallah. Wa kulli takbiratin shadaqah, bacaan takbir Allahu Akbar shadaqah. Wa kulli tahmidatin, bacaan tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin, bacaan tahlil la ilaha illallah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Bahkan Rasulullah menyampaikan wa fi butni ahadikum sedekah. Di dalam kemaluanmu itu ada sedekah. Para sahabat kaget. Apa maksudnya kok kemaluan ada sedekah? Ayati ahaduna syahwatahu. Ya Rasulullah, kalau kita menyalurkan syahwat kepada istri kok disebut sedekah? Loh iya. Kata Nabi, kira-kira kalau kamu letakkan itu kemaluanmu di tempat yang salah, dosa apa tidak? Dosa. Demikian juga apabila diletakkan tempat yang benar, disalurkan tempat yang benar. Karena itu para jemaah sekalian, melihat ini saya ingin menegaskan kullu ma'rufin shadaqah. Semua perbuatan baik itu bisa dijadikan sedekah. Dan itu saya harapkan, ayo panjenengan ini jangan putus dengan bapak, dengan ibu, dengan kakek, dengan nenek. Rata-rata tokoh besar kayak Ustadz Subeki ini Pak Ketua kita ini. Ya, beliau ini orang besar, tokoh besar, pasti berhubungan dengan orang tua. Ulama besar, pejabat besar, tokoh yang besar di bidang apapun, pasti dia itu kuat hubungannya dengan keluarga. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Ini titenin, tandai omongan saya. Rata-rata begitu. Kalau kita memperlakukan bapak dan ibu ini dengan baik, insya Allah anak kita akan memperlakukan kita dengan baik. Ini kemarin ada yang curhat ke saya, Kiai, kenapa? Anak saya kurang ajar, Kiai. Minta amalan lah, Kiai. Amalan apa? Ya sekiranya anak saya nurut, kata. Nggak ada yang bener anak saya, kurang ajar semua, bandel, badung, nakal lah. Akhirnya saya sarankan, saya nggak punya amalan apapun, saya cuma nanya, kamu masih punya bapak? Sudah nggak ada. Ibu? Sudah wafat. Terus pernah nggak kamu kirim Fatihah? Enggak, katanya. Ini ketemu penyakitnya ini. Ini sumbernya nih. Kamu nggak pernah doa, nggak pernah kirim Fatihah, nggak pernah kirim sedekah untuk bapak dan ibunya kamu. Wajar anakmu kurang ajar semua itu. Itu. Kenapa? Rasulullah pernah mengingatkan begini, birru abaakum, berbaktilah kamu kepada bapak dan ibumu, tabirrakum abnaukum, maka anak-anakmu akan berbakti dan hormat kepada kamu. Ini Pak. Ini kunci sudah. Bagaimana? Bapak saya sudah wafat. Saya jawab, kalau bapak ibunya sudah wafat, jangan lupakan kirim doa, kirim Fatihah, kirim sedekah kepada beliau. Ya kalau masalah tradisi haul, ya karena bertepatan dengan tradisi sajalah. Nggak usah nunggu haul, nggak usah, kelamaan. Ingat sekarang ada kotak masjid, kasih, ya Allah sampaikan sedekah saya kepada bapak ibu saya. Nyampe itu. Kalau nggak punya uang, kirim Fatihah. Malah ada secara khusus saya mendapatkan ada keterangan begini. Kalau kita datang ke kuburan bapak dan ibu kita, doa begini, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Gitu.
Allahumma ya Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad, wa ali Sayyidina Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, la tu'adzib hadzal mayyit, jangan kau siksa mayit ini. Selamat Pak. Dengan barokah bacaan ini insya Allah ahli kubur selamat. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, tradisi tahlilan, kenapa tahlilan? Karena yang dibaca ya tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kebanyakan yang dibaca tahlil disebut tahlilan. Kalau di Aceh itu punya tradisi namanya somadiahan. Kenapa somadiahan? Karena yang dibaca kulhu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca 100.000 kali. Kalau tahlil itu ada yang bilang 70.000 kali. Karena itu kalau banyak jamaahnya, kiainya cukup mimpin, ya kalau 7 hari ya 1000 kali lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali kiai? Ya nyicil 1000 kali 7, ya hitung sendiri ya, hitung sendiri. Sekiranya 70. Itu mau dicicil atau sekaligus, itu kita sebut dengan atakoh sugro, ada juga mengatakan atakoh kubro. Bisa memerdekakan seseorang dari api neraka. Dibaca sendiri nggak apa-apa. Saya mau nyicil kiai berapa kali? 70.000 kali baca tahlil itu. La ilaha illallah. Apalagi kalimat tahlil para jemaah sekalian, di dalam kitab Tangqihul Qaul itu disebutkan afdalu dzikri la ilaha illallah. Coba, kalau saya mendengar ustadz di musola di masjid itu biasanya mimpin tahlil, awalnya dipanjangkan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan ya? Ini ada keterangannya. Man qala la ilaha illallah, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah, wa maddaha, dipanjangkan, la ilaha illallah. Biasanya para penceramah mau bubar itu, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah. Itu sebenarnya teknik kiai itu. Untuk apa? Mengamalkan hadis ini. Wa maddaha, dan dipanjangkan, hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair, maka rontok 4.000 dosa besar. Duh, kurang hebat gimana nih? Hah? Kalau ada yang ngomong, masa begini cuma la ilaha illallah bisa masuk surga? Enggak masuk akal. Ente itu ngomong sembarangan. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena itu kalau ada orang mau mati, ditalkin kupingnya itu la ilaha illallah. Agar apa? Agar akhirnya ditutup dengan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Loh kok bisa pakai gampang, mudah? Ya kalau diceritain mudah, tapi ini password. Sama dengan sampean misalnya masuk ATM, masukkan 6 angka, 427690 misalnya. 6 angka masuk, minta uang berapa keluar. Karena itu dikatakan apa? Miftahul jannah, kunci daripada surga, la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, tinggal diamalkan di tempat masing-masing. Mudah-mudahan kita diberi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fakir mengucapkan selamat ini kepada ketua JIC Bapak Ustadz Subeki. Tadi beliau pakai masker, saya meraba-raba ini Pak Ketua atau bukan kata saya, tapi saya sudah menyangka jalannya sudah jalan ketua gitu, jalan ketua.
Jazakallah, semoga bisa bermanfaat untuk umat, khususnya bagi masjid di Masjid JIC ya, Jakarta Islamic Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.